Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok satu akan mempresentasikan tentang perkembangan kognitif dan bahasa menurut beberapa pandangan sesuai dengan bab 3 psikologi pendidikan. Nama kelompok kami terdiri dari saya, Mira Adela Gustina, Rahayu Kartika Putri, Putri Hasnah Aisyah Nuraini, Linda Dwi Setiawati, Farah Alifatul Ulya, Adam Surya Saputra, Fatihah Syani Ahmad, dan Surya Prakasa Hari Yudanton. Mira Adila yaitu saya dan teman saya itu Rahayu Kartika akan menjelaskan menurut pandangan Piaget, sedangkan Putri Hasna dan Linda Dwi Setiawati akan menjelaskan tentang pandangan Brunner, sedangkan Farah Alifatul dan Adam Surya akan menjelaskan sesuai dengan pandangan Vygotsky, dan terakhir yaitu Fatihah Syani Ahmad Suryo Prakasa Haryo Yudanto akan menjelaskan tentang perkembangan bahasa kognitif dan bahasa menurut pandangan Chomsky. Perkembangan kognitif terdapat akan kami jelaskan menurut 4 pandangan tokoh dunia, yaitu Piaget, Brunner, Vygotsky, dan Chomsky. Piaget. Perkembangan kognitif dan bahasa salah satunya dicetuskan oleh filsuf Paul yakni Piaget. Piaget mengajarkan bahwa perkembangan kognitif adalah hasil gabungan dari kedewasaan otak dan sistem saraf, serta adaptasi pada lingkungan sekitar tempat tinggal. Ia menggunakan 4 istilah yang menggambarkan dinamika perkembangan kognitif, yaitu skema, asimilasi, akomodasi, dan equilibrium. Skema, apa itu skema? Skema adalah penggambaran tindakan mental dan fisik dalam mengetahui dan memahami objek untuk memecahkan masalah di lingkungan sekitar. Dalam pandangan Piaget, skema meliputi kategori pengetahuan dan proses memperoleh pengetahuan. Dalam kehidupan seseorang, dia selalu mengalami sesuatu dan informasi yang diperoleh melalui pengalaman itu kemudian akan digunakan untuk memodifikasi, menambahkan, atau mengubah skema yang telah dimiliki sebelumnya. Sebagai contoh, anak memiliki skema mengenai jenis binatang. Misalnya adalah kambing. Apabila anak tersebut hanya memiliki pengalaman dan mengetahui bahwa kambing itu kecil, maka selamanya dia akan memiliki pemikiran bahwa hanya akan ada kambing yang berukuran kecil. Namun, seandainya anak itu menghadapi kambing yang besar, maka anak itu akan memiliki skema baru untuk dia modifikasi dan dia ubah dan dia miliki. Pada akhirnya dia akan mengatakan bahwa kambing itu ada yang besar dan ada juga yang kecil. Sedangkan asimilasi itu adalah proses disebut juga dengan proses memasuknya informasi ke dalam skema yang telah dimiliki seseorang. Proses ini sedikit bersifat subjektif, berbeda pemikiran pendapat sesuai dengan per orangnya, karena seorang cenderung memodifikasi pengalaman atau informasi yang cenderung sesuai dengan keyakinan yang telah mereka miliki. Dengan menggunakan contoh kasus kambing tersebut tadi, seseorang anak telah menamai seekor hewan dengan nama kambing. Berarti anak itu telah mengasimilasikan binatang tersebut ke dalam skema kambing yang ada pada anak tersebut. Akomodasi merupakan proses mengubah skema yang telah dimiliki dengan informasi baru. Akomodasi melibatkan kegiatan pengubahan skema atau gagasan yang telah dimiliki karena adanya informasi atau pengalaman baru. Skema baru tersebut dikembangkan terus-menerus selama proses akomodasi. Sedangkan equilibrium, Piaget percaya bahwa setiap anak mencoba memperoleh keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi dengan cara menerapkan mekanisme equilibrium. Karena anak mengalami kemajuan dengan adanya perkembangan kognitif, maka penting untuk mempertahankan keseimbangan antara menerapkan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya, yaitu asimilasi, dan mengubah perilaku karena adanya pengetahuan baru, akomodasi. Equilibrasi ini menjelaskan bagaimana anak mampu berpindah dari tahapan berpikir ke tahapan berpikir berikutnya. 4 tahapan kognitif pada anak menurut Piaget yaitu sensor motor, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal.
Sensori motor itu adalah ketika anak baru lahir, yaitu ketika bayi, mereka akan melakukan beberapa kegiatan, yaitu dengan cara mereka sensorik dan motorik secara perlahan, entah itu dengan cara menggerakkan tangannya seperti mengepal atau melirik-lirikkan matanya untuk melihat kelilingnya, atau dengan melakukan shock reflex atau melakukan interaksi simbol-simbol dengan orang tua mereka. Itu adalah sensori motor. Sedangkan praoperasional yaitu ketika fase seorang anak sudah mengetahui apa itu benda itu disebut apa, dan pada fase praoperasional keinginan tahuan anak dan pertanyaan anak akan selalu bertambah. Sedangkan operasional konkret adalah di mana fase anak sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, atau mana membedakan benda satu dengan benda yang lainnya. Namun belum bisa untuk menyelesaikan suatu masalah yang terlalu abstrak. Sedangkan pada fase terakhir yaitu operasional formal, yaitu pada usia 11 tahun sampai 15 tahun ke atas, mereka akan memiliki pola pikir yang logis dan optimis, serta bisa untuk memecahkan suatu permasalahan secara abstrak dan terperinci. Untuk lebih detailnya akan dijelaskan oleh Rahayu. Seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya, 4 tahapan perkembangan kognitif anak itu tahap operasional yaitu usia 2-7, tahap sensorik itu adalah usia 0-2 tahun, yaitu ketika kalian lahir sampai umur kalian kedua tahun. Sedangkan tahap praoperasional yaitu tahap kedua, yaitu ketika usia kalian 2-7 tahun. Sedangkan tahap operasional konkret tahap ketiga yaitu ketika usia kalian 7-11 tahun. Sedangkan tahap operasional formal yaitu 11-15 tahun adalah ketika kalian pada masa untuk menjerumus ke dalam permasalahan untuk memecahkan permasalahan abstraksi, itu permasalahan yang yang akan dapatkan di lingkungan sekitar Anda. Tahapan sensor motorik yaitu pada usia 0-2 tahun. Pada tahapan ini, bayi menyusun pemahaman dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman indera sensorik mereka seperti melihat, mendengar, dengan gerakan motorik mereka menggapai dan menyentuh. Pada tahap ini, bayi hanya memperlihatkan pada pola reflektif untuk beradaptasi dengan dunia, dan menjelang akhir tahap ini, bayi menunjukkan pola sensor motorik yang lebih kompleks. Selama dalam tahap ini, pengetahuan bayi tentang dunia adalah terbatas pada persepsi yang diperoleh dari penginderaannya dan kegiatan motoriknya. Perilaku yang dimiliki masih terbatas pada respon motorik sederhana yang disebabkan oleh rangsangan penginderaan anak menggunakan keterampilan dan kemampuannya yang dibawa sejak lahir seperti melihat, menggenggam, dan mendengar, mempelajari lingkungannya. Piaget membagi tahap sensor motorik menjadi 6, yaitu subtahap, yaitu refleks sederhana ketika mereka berumur 1 bulan, tahap refleks sirkuler primer dan kebiasaan pertama atau first habit, yaitu 1-4 bulan, dan masa relaksi sirkular sekunder yaitu pada masa usia 4-8 bulan, dan keempat tuh subtahap koordinasi tahap sirkular sekunder yaitu pada usia 8-12 bulan. Keempat adalah tahap reaksi sirkuler starter baru dan ingin tahu, regulasi sirkuler tartil baru dan keingintahuan yaitu pada usia 12-18 bulan, dan internalisasi skema yaitu pada usia 18-24 bulan. Setelah 6 subbab tahap tersebut, saya akan menjelaskan tentang akhir periode sensor motorik, yaitu objek terpisah. Objek terpisah dari diri sendiri dan permanen. Apa itu objek permanen? Objek permanen adalah pemahaman anak bahwa suatu objek tetap ada meskipun tidak dapat dilihat dan didengar. Menurut Jean Piaget,
Mengembangkan objek permanen adalah salah satu pencapaian terpenting pada tahap perkembangan sensor motorik. Jadi, contohnya adalah bayangkan permainan ciluk bah, ya. Misalnya seorang bayi yang masih sangat kecil berumur 0 sampai 3 tahun akan percaya bahwa orang tua atau objek lain telah benar-benar menghilang ketika mereka menutup kedua telapak tangan mereka, dan akan bertindak kaget dan terkejut ketika objek tersebut muncul kembali. Betul? Sedangkan anak yang lebih besar, yaitu ketika anak tersebut 6 tahun atau ketika anak tersebut 7 tahun atau 8 tahun atau 15 tahun ke atas, yang lebih besar mungkin umurnya dari 3 tahun, akan memahami objek permanen, yaitu anak menyadari bahwa orang atau objek tersebut ada bahkan ketika tidak terlihat, walaupun tidak terlihat. Jadi, setelah contoh tersebut, kalian pasti mengerti kan apa itu objek permanen. Selanjutnya adalah mengenai tahapan subtahapan, tahapan praoperasional yang akan diterangkan oleh teman saya, yaitu Rahayu. Oke, halo teman-teman semuanya, saya Rahayu Kartika Putri. Izinkan saya untuk melanjutkan materi yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Kak Mira mengenai perkembangan kognitif pada anak menurut Piaget. Jadi pada tahapan yang kedua ini kita memasuki praoperasional. Dan tahapan praoperasional sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada simbolik dan juga intuitif. Pada tahapan simbolik ini tuh terjadi ketika anak menginjakan kaki di usia 2 sampai 4 tahun. Anak secara mental sudah mampu mempresentasikan objek yang tidak nampak dan penggunaan bahasa mulai berkembang, ditunjukkan dengan sikap bermain sehingga muncul egoisme dan juga animisme. Lalu egoisme itu apa sih? Jadi egoisme adalah sebuah sikap yang terjadi ketika anak tidak mampu membedakan antara perspektif dirinya dan juga perspektif orang lain. Lalu animisme itu apa? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa animisme adalah sebuah keyakinan bahwa objek yang tidak bernyawa memiliki kualitas kehidupan. Kurang lebih itu seperti anak kecil yang mereka itu percaya bahwa hantu itu ada. Oke, lalu kita memasuki ke subtahap intuitif. Subtahap intuitif ini terjadi ketika anak berusia 4 sampai 7 tahun. Yang dimana pada tahap ini anak mulai menggunakan penalaran primitif dan ingin tahu jawaban dari semua pertanyaan. Hal ini disebut intuitif karena anak merasa yakin akan pengetahuan dan pemahaman mereka. Namun mereka tidak menyadari bagaimana mereka bisa mengetahui cara-cara apa yang mereka ingin ketahui. Mereka mengetahui sesuatu tanpa menggunakan pemikiran rasional. Jadi mereka itu mengetahui sesuatu itu hanya atas dasar apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Kurang lebih seperti itu. Oke, yang selanjutnya ini kita memasuki tahapan yang ketiga, yaitu tahap operasional konkret. Tahap operasional konkret ini terjadi ketika anak berusia 7 sampai 11 tahun. Pada tahap ini, anak mampu mengoperasikan berbagai logika, namun masih dalam bentuk benda konkret. Penalaran logika menggantikan penalaran intuitif, namun hanya pada situasi konkret, dan kemampuan untuk menggolong-golongkan sudah ada, akan tetapi belum bisa memecahkan masalah secara abstrak. Sebagai contoh, seperti ini. Untuk menguji hukum kekekalan, anak diminta untuk mengamati volume air yang berada di dalam bentuk yang berbeda, lalu dituang ke dalam gelas atau mangkok. Di sini kita bisa melihat bersama-sama bahwa ada sebuah air yang dimana mereka itu ditempatkan dalam bentuk atau dalam wadah yang berbeda-beda. Ketika anak dimintai berpendapat mengenai volumenya, maka pemikiran anak hanya berfokus pada tinggi atau lebar tempatnya saja. Namun pemikiran anak pada tahap ini sudah mengkoordinasikan kedua dimensi tadi, yaitu mengklasifikasikan atau membagi sesuatu menjadi sub yang berbeda dan memahami hubungannya. Jadi bisa dibilang itu anak-anak itu belum bisa diajak untuk berpikir yang lebih kritis. Mereka itu hanya bisa berpikir ya mengenai apa adanya saja gitu. Kalau misalkan untuk difikirkan sesuatu yang lebih dalam lagi itu kurang bisa karena memang kemampuan otak mereka juga masih belum bisa untuk mencerna hal-hal yang
lebih kompleks atau lebih complicated. Oke, yang selanjutnya ini kita memasuki ke tahap yang keempat, yaitu tahap operasional formal. Tahap operasional formal ini terjadi ketika anak berusia 11 sampai 15 tahun. Pada tahap ini, anak sudah mampu berpikir abstrak, idealis, dan juga logis. Pemikiran operasional formal tampak lebih jelas dalam pemecahan problem verbal, seperti anak dapat memecahkan problem walau disajikan secara verbal. Seperti disajikan secara verbal itu kurang lebih sebagai kayak permisalan, misalkan A sama dengan B, lalu C sama dengan D, kurang lebih seperti itu. Anak juga mampu berpikir spekulatif tentang kualitas ideal yang mereka inginkan dalam diri mereka dan juga diri orang lain. Di samping itu, anak sudah mampu menyusun rencana untuk memecahkan masalah secara sistematis dan juga menguji solusinya. Piaget sendiri menyebutnya dengan hypothetical deductive reasoning, yakni mengembangkan hipotesis untuk memecahkan problem dan menarik kesimpulan secara sistematis. Mengapa tahapan ini itu terjadi? Karena memang pada tahap operasional formal ini terjadi sekitar umur 11-15 tahun itu kan berarti anak sudah menginjak usia remaja, di mana usia remaja itu biasanya terjadi pas mereka SMP gitu kan. Jadinya dalam masa SMP itu memang anak sudah mampu untuk berpikir untuk berpikir lebih kompleks dan juga lebih matang, kurang lebih seperti itu. Untuk materi yang kedua akan disajikan oleh penyaji berikutnya. Yang kedua adalah teori perkembangan kognitif yang disampaikan oleh Brunner. Jerome Brunner dalam menyusun teori perkembangan kognitif memperhitungkan 6 hal sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan intelektual ditandai oleh meningkatnya variasi respon terhadap stimulus. Anak yang pada mulanya berada dalam kendali stimulus, belajar membebaskan diri dari stimulus. Ketika anak itu memperoleh sistem bahasa, mereka belajar memediasi hubungan antara stimulus dengan respon. Dengan mediasi itu, anak belajar membedakan gratifikasi, memodifikasi respon, dan memiliki respon yang sama walaupun stimulusnya berubah-ubah. Yang kedua, pertumbuhan tergantung pada perkembangan intelektual dan sistem pengolahan informasi yang dapat menggambarkan realita. Anak-anak tidak pernah dapat memprediksikan ataupun mengekstrapolasi hasil yang akan dicapai apabila mereka tidak belajar sistem simbol yang mencerminkan dunia. Oleh karena itu, untuk memahami pengalaman yang ada di luar dirinya, anak memerlukan representasi mental yang tentang dunia di sekitarnya. Yang ketiga, perkembangan intelektual memerlukan peningkatan kecakapan untuk mengatakan pada dirinya sendiri dan juga orang lain melalui kata-kata atau simbol mengenai apa yang telah dikerjakan dan apa yang akan dikerjakannya. Hal ini menjelaskan adanya kesadaran diri. Tanpa perkembangan kemampuan untuk menggambarkan kegiatan masa lalu dan masa depan, maka tidak akan terjadi perilaku analitik yang diarahkan pada dirinya sendiri atau terhadap lingkungannya. Selanjutnya, memasuki poin nomor 4, yaitu interaksi antara guru dan siswa merupakan hal penting untuk perkembangan kognitif. Orang tua, guru, dan anggota masyarakat harus mendidik anak-anak. Kebudayaan yang ada di masyarakat tidak cukup untuk dapat mengembangkan perkembangan intelektual anak, sehingga guru harus menafsirkan dan berbagi kebudayaan dengan anak, agar mereka mengalami perkembangan intelektual. Selanjutnya, bahasa merupakan kunci perkembangan kognitif. Setiap individu belajar menggunakan bahasa untuk memediasi peristiwa yang terjadi di dunia. Kemampuan berbahasa ini menjadi sarana untuk mengaitkan berbagai peristiwa dalam bentuk sebab dan akibat. Selanjutnya, pertumbuhan kognitif ditandai oleh semakin meningkatnya kemampuan menyelesaikan berbagai alternatif secara simultan, melakukan berbagai kegiatan secara bersamaan, dan mengalokasikan perhatian secara runtut pada berbagai situasi tertentu. Kemudian untuk penjelasan lebih lengkapnya, tahap inaktif adalah tahap di mana anak memahami lingkungannya. Misalnya, tidak ada kata yang membantu orang dewasa ketika mengajar anak berlatih naik sepeda. Belajar naik sepeda berarti mengutamakan kecakapan motorik.
Pada tahap ini, anak memahami objek sepeda berdasarkan pada apa yang dilakukannya. Misalnya, dengan memegang, menggerakkan, memukul, menyentuh, dan sebagainya. Kemudian untuk tahap ikonik sendiri, pada tahap ini informasi yang dibawa anak melalui imagery. Anak menjadi tahanan atas dunia perseptualnya. Anak dipengaruhi oleh cahaya yang tajam, gangguan suara, dan juga gerakan. Karakteristik tunggal pada objek yang diamati dijadikan sebagai pegangan dan pada akhirnya anak mengembangkan memori visual. Kemudian, untuk penjelasan tahap simbolik, pada tahap ini, tindakan tanpa pemikiran terlebih dahulu dan pemahaman perseptual sudah berkembang. Bahasa, logika, dan matematika memegang peranan penting. Tahap simbolik ini memberikan peluang anak untuk menyusun gagasannya secara padat. Misalnya menggunakan gambar yang saling berhubungan ataupun menggunakan bentuk-bentuk rumus tertentu. Selanjutnya, memasuki poin implikasi dalam pembelajaran. Teori yang dikemukakan oleh Brunner tersebut memiliki implikasi terhadap pembelajaran. Perubahan berpikir anak karena faktor usia akan mempengaruhi cara mengajar mereka, cara kita untuk mengajar mereka. Berikut disampaikan beberapa implikasi pembelajaran yang diperoleh dari temuan tentang perkembangan kognitif. Yang pertama adalah anak memiliki cara berpikir yang beda dengan orang dewasa. Guru perlu memperlihatkan fenomena atau masalah kepada anak. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan wawancara atau pengamatan terhadap objek. Yang kedua, anak akan belajar dengan lebih baik jika diberikan pendekatan pembelajaran discovery. Anak, terutama pada pendidikan usia dini dan anak SD kelas rendah, akan belajar dengan lebih baik apabila mereka memanipulasi objek yang dipelajari, misalnya dengan melihat, merasakan, mencium, dan sebagainya. Pendekatan pembelajaran discovery atau pendekatan pembelajaran induktif lainnya akan lebih efektif dalam proses pembelajaran anak. Yang selanjutnya, anak dapat menambah pemahaman apabila berinteraksi dengan struktur kognitif. Pengalaman baru yang berinteraksi dengan struktur kognitif dapat menarik minat dan mengembangkan minat anak. Oleh karena itu, pengalaman baru yang dipelajari anak harus sesuai dengan pengetahuan yang telah dimiliki oleh anak. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Farah Arifatul Ulya. Di sini saya akan menjelaskan teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky. Menurut Vygotsky, teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky yaitu teori di mana anak ketika belajar mendapat pengaruh besar dari orang tua dan orang-orang di sekitarnya. Karena anak-anak jika diajari oleh orang tua dan orang-orang yang sudah terlatih, maka anak akan lebih mengerti dan memahami apa yang sedang ia lakukan dan pelajari. Pada teori ini, Vygotsky juga menekankan bagaimana proses-proses perkembangan mental yang dialami oleh anak. Selanjutnya, perkembangan kognitif melalui dua tataran, yaitu tataran sosial dan tataran psikologis. Vygotsky percaya bahwa kemampuan kognitif berasal dari hubungan sosial dan kebudayaan. Oleh karena itu, perkembangan anak tidak bisa dipisahkan dari kegiatan sosial dan kultural. Dia percaya bahwa perkembangan memori, perhatian, dan nalar melibatkan pembelajaran untuk menggunakan alat yang ada dalam masyarakat, seperti bahasa, sistem matematika, dan strategi memori. Teori Vygotsky mengandung pandangan bahwa pengetahuan itu dipengaruhi situasi dan bersifat kolaboratif. Artinya, pengetahuan didistribusikan di antara orang dan lingkungan, yang mencakup objek, artefak, alat, buku, dan komunitas tempat orang berinteraksi dengan orang lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi kognitif berasal dari situasi sosial. Konsep kunci. Vygotsky mengemukakan beberapa ide tentang zona proximal development.
Zone of Proximal Development atau ZPD adalah serangkaian tugas yang terlalu sulit dikuasai oleh anak secara sendirian, tetapi dapat dipelajari dengan bantuan orang dewasa atau anak yang lebih mampu. Menurut Vygotsky, ZPD menunjukkan akan pentingnya pengaruh sosial, terutama pengaruh instruksi atau pengajaran terhadap perkembangan kognitif anak. Yang kedua, scaffolding. Scaffolding erat kaitannya dengan ZPD, yaitu teknik untuk mengubah tingkat dukungan. Selama sesi pengajaran, orang yang lebih ahli, yang dimaksud adalah guru atau siswa yang lebih mampu, menyesuaikan jumlah bimbingannya dengan level kinerja siswa yang telah dicapai. Ketika tugas siswa yang akan dipelajari merupakan tugas baru, maka orang yang lebih ahli dapat menggunakan teknik instruksi langsung. Dan saat kemampuan siswa meningkat, maka semakin sedikit bimbingan yang diberikan. Oke, perkenalkan, nama saya Adam Surya Saputra. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Farah Lifa mengenai proses mental menurut Vygotsky. Proses mental ini terbagi menjadi dua tahap, yaitu elementary dan higher. Elementary yaitu adalah masa praverbal, di mana selama anak belum menguasai verbal, mereka lebih cenderung menggunakan bahasa tubuhnya sendiri. Sebagai contoh, seorang anak menginginkan suatu benda, tetapi karena dia belum menguasai verbal tersebut, mereka lebih cenderung menggunakan bahasa tubuhnya, yaitu dengan menunjukkan benda tersebut. Yang kedua itu adalah higher, yaitu di mana masa setelah anak dapat berbicara. Sebagai contoh, seorang anak bermain dengan teman sebayanya. Selanjutnya yaitu tahap perkembangan kognitif. Tahapan perkembangan ini dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama, pre-intellectual speech, yaitu proses dasar cara biologis, yaitu menangis, mengoceh, mendengkur, atau marah, yang secara perlahan berkembang ke dalam bentuk bahasa dan perilaku. Sebagai contoh, seorang anak buang air kecil di celana mereka, dia lebih memilih untuk menangis daripada pergi ke toilet. Selanjutnya ada naive speech, yaitu anak mengekspor objek konkret dalam dunia mereka dan mulai memberi label terhadap benda, dan juga mulai mengembangkan kata-kata. Sebagai contoh, seorang ibu memegang sebuah kertas dan si anak bertanya, "Benda apa itu, Bu?" Lalu si ibu menjawab, "Benda ini namanya kertas." Mulai dari situ sang anak memberi label terhadap benda tersebut bahwa benda itu adalah kertas. Untuk selanjutnya itu ada egocentric speech, yaitu anak mulai dapat mengembangkan kalimat dan mereka sering berbicara sendiri, baik ada orang maupun tidak. Yang terakhir, inner speech, yaitu berbicara kepada diri sendiri atau self-talk untuk membimbing perilaku dan problem solving. Sebagai contohnya, seorang anak merobek sebuah kertas, lalu dia berpikir, jika ibu mengetahui hal tersebut, maka dia akan dikenai marah. Nah, disitulah self-talk terjadi. Biasanya periode ini terjadi pada anak usia 7 tahun ke atas. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Surya Arkas dan Fathia. Perkembangan bahasa menurut pandangan Chomsky. Yang pertama ada pengertian. Perkembangan bahasa dalam psikolinguistik diartikan sebagai proses untuk memperoleh bahasa, menyusun tata bahasa dan ucapan-ucapan, memilih ukuran penilaian tata bahasa yang paling tepat dan paling sederhana dari bahasa tersebut. Proses perkembangan bahasa dapat dijelaskan melalui dua pendekatan, yaitu yang pertama nafistik dan yang kedua empiristik. Menurut komnafistik yang dipelopori oleh Chomsky, struktur bahasa telah ditentukan secara biologik yang dibawa sejak lahir. Menurut kaum empiris yang dipelopori oleh kaum behavioris, kemampuan bahasa merupakan hasil belajar individu dalam berinteraksinya dengan lingkungannya. Penguasaan bahasa merupakan hasil dari penyatu paduan peristiwa-peristiwa linguistik yang dialami selama masa perkembangannya. Yang kedua ada tahap-tahap perkembangan. Yang pertama ada tahap pralinguistik atau meraban, dimulai dari usia 0,3 sampai 1 tahun. Yang kedua ada tahap halofrastik atau kalimat satu kata yang dimulai dari usia 1 sampai 1,8 tahun.
Yang ketiga ada tahap kalimat 2 kata dimulai dari usia 1,8 sampai 2 tahun. Yang keempat ada tahap perkembangan tata bahasa dimulai dari usia 2 sampai 5 tahun. Yang kelima, tahap perkembangan tata bahasa menjelang dewasa dimulai dari usia 5 tahun sampai 10 tahun. Yang terakhir keenam, tahap kompetensi lengkap dimulai dari usia 11 tahun sampai dewasa. Pertama, tahap pralinguistik atau meraben. Tahapan ini merupakan permulaan perkembangan bahasa yang dimulai pada usia sekitar 3 bulan. Pada tahap ini mengeluarkan bunyi ujaran dalam bentuk ocehan yang mempunyai fungsi komunikatif. Anak mengeluarkan berbagai bunyi ujaran sebagai reaksi terhadap orang lain atau orang dewasa yang mencari kontak verbal dengan anak tersebut atau sebaliknya. Yang kedua, tahap holofrastik atau kalimat satu kata. Pada usia sekitar 1 tahun, anak mulai mengucapkan kata-kata pertamanya. Satu kata yang diucapkan oleh anak ini harus dipandang sebagai satu kalimat, mencakup aspek psikologis, intelektual, dan emosional, dan juga visional, untuk menyatakan mau tidaknya terhadap sesuatu. Misalnya anak menyatakan kursi, itu bisa berarti anak tersebut menginginkan duduk di kursi atau meminta ibunya untuk duduk di kursi, atau bisa juga anak itu meminta untuk diambilkan kursi agar dia bisa mengambil mainannya yang ada di atas meja, dan sebagainya. Yang ketiga ada tahap kalimat 2 kata. Pada tahapan ini, anak mulai lebih banyak kemungkinan untuk mengatakan maksud dan berkomunikasi dengan menggunakan kalimat 2 kata. Misalnya anak mengucapkan topi papa, atau bertanya, itu topi milik papa. Pada tahap ini belum menggunakan infleksi, artinya kata kerja yang digunakan tidak mempunyai penanda, waktu, dan jumlah. Kata benda atau nomina yang digunakan tidak menggunakan akhiran jamak. Yang keempat ada tahap perkembangan tata bahasa. Pada tahapan ini anak mulai mengembangkan tata bahasa, panjang kalimat bertambah dan ucapan-ucapan yang dihasilkan semakin kompleks, dan mulai menggunakan kata jamak dan lugas. Penambahan dan pengayaan terhadap jumlah dan tipe kata secara berangsur-angsur meningkat sejalan dengan kemajuan dalam kematangan perkembangan anak. Yang kelima, tahap perkembangan tata bahasa menjelang dewasa. Pada tahap ini anak mulai mengembangkan struktur tata bahasa yang lebih rumit, melibatkan gabungan kalimat sederhana dengan komplementasi, relativasi, dan konjungsi. Perbaikan dan penghalusan yang dilakukan oleh anak-anak pada periode ini mencakup belajar mengenai berbagai pengecualian dari keteraturan tata bahasa atau sintaksis dan fonologis dalam bahasa terkait. Yang terakhir keenam, tahap kompetensi lengkap. Pada masa akhir kanak-kanak, pembendaraan kata terus meningkat. Gaya bahasa seseorang mengalami perubahan dan seseorang semakin lancar dan fasih dalam berkomunikasi dengan bahasa. Keterampilan dan performansi tata bahasa atau sintaksis terus berkembang ke arah tercapainya kompetensi berbahasa secara lengkap sebagai kompetensi komunikasi. Yang ketiga ada kemampuan berbahasa dan berpikir. Berpikir merupakan rangkaian proses kognisi yang bersifat pribadi, yang berlangsung selama terjadinya stimulus sampai dengan munculnya respon. Orang beraktivitas berpikir menggunakan simbol-simbol verbal dan hukum-hukum tata bahasa untuk menggabungkan kata-kata dalam suatu kalimat. Dalam aktivitas berpikir di dalamnya melibatkan bahasa. Berpikir merupakan percakapan dalam hati atau inner speech. Bahasa merupakan alat untuk berpikir dan mengekspresikan hasil pemikiran tersebut. Jadi, berpikir dan berbahasa merupakan dua aktivitas yang saling melengkapi dan terjadi dalam waktu yang relatif bersamaan. Perkenalkan, saya Surya Prakasa Yudanto. Saya akan melanjutkan punyanya Mbak Fani tentang perkembangan bahasa menurut Chomsky. Tentang karakteristik perkembangan bahasa. Untuk anak berusia 3 bulan sampai 1 tahun, anak mengeluarkan bunyi ujaran dalam bentuk ocehan yang mempunyai fungsi komunikatif. Dan anak untuk 1 tahun, anak akan mulai mengucapkan kata-kata pertama. Untuk umur 1,5 tahun sampai 2 tahun, anak lebih banyak berkomunikasi menggunakan 2 kata.
Dan untuk anak 2-5 tahun, tata bahasa dan kalimat bertambah, ucapan-ucapan semakin kompleks. Untuk anak 5-10 tahun, menggunakan struktur bahasa yang lebih rumit, seperti menggunakan konjungsi dan lain-lain. Untuk anak umur 11 sampai dewasa, pembendaharaan kata terus meningkat. Gaya bahasa berubah, komunikasi semakin lancar dan fasih. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Yang pertama adalah faktor biologis. Setiap individu dibekali kemampuan kodrat atau alami yang memungkinkannya dapat menguasai bahasa. Potensi alami ini bekerja secara otomatis. Potensi yang terkandung dalam otak ini disebut dengan piranti pemerolehan bahasa. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan memberikan pengaruh kepada perkembangan bahasa sebatas dengan kesempatan yang diberikan oleh lingkungan. Lingkungan yang kaya dengan kemampuan bahasanya akan memberikan kesempatan lebih besar kepada setiap individu, begitupun sebaliknya. Lingkungan yang terbatas memberikan kesempatan kepada individu yang terbatas. Yang selanjutnya adalah perbedaan individu dalam perkembangan bahasa. Adanya perbedaan individual secara biologis, genetik, pertumbuhan, perkembangan, dan lingkungannya, maka berbeda pula kemampuan dan perkembangan bahasa masing-masing individu. Perbedaan individu dalam hal perkembangan bahasa akan meningkat sejalan dengan bertambahnya usia. Semakin bertambahnya usia, seseorang akan semakin bervariasi lingkungan perkembangannya. Semakin kompleks kemampuan bahasanya, maka akan semakin berbeda antara individu dalam perkembangan bahasanya. Implikasi dalam pembelajaran. Yang pertama, mengupayakan perkembangan lingkungan akan menjadi kesempatan bagi individu untuk pengembangan bahasa. Yang kedua, pengenalan sejak dini anak terhadap lingkungan yang memiliki variasi bahasa agar perkembangan bahasanya semakin meningkat. Yang ketiga, mengembangkan strategi untuk mempermudah penguasaan bahasa seperti cara mudah untuk mengingat, meniru, dan bermain. Sekian dari kami. Apakah ada pertanyaan?